usulihim wa furu'ihim wa ahli salatihim wa lahidin alihim muntasibina ilahim wa nabahidin syarahim wa rahmahum wa maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmila bihimayatihim bid-din wa dunya wal akhirah ala man wa bisalafuna salihun bisirin nabi wa alin nabi bisir suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, bil khusus Habib Alwi bin Muhammad As-Segar. Dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para sahabat, para kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan pengajian kitab Nasaih Ad-Diniyah, susunan daripada guru kita, Guru Munawwar. Nasihat Allah tentang zikir salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan segala malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu selalu dan senantiasa bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah pun ikut bersalawat lawan Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu ciptaan saja. Dan para malaikatnya pun malaikat makhluk-makhluk Allah yang mereka itu lepas daripada segala dosa, tidak memiliki nafsu, dan makhluk yang selalu taat kepada semua perintah-perintah Allah, tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah, yaitu para malaikat pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan bahkan di kalimat yusallun itu Allah membawakan dengan kalimat fi'il mudhari. Arti fi'il mudhari itu memiliki makna selalu dan senantiasa. Nah, jadi maknanya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini betapa mulianya Nabi kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammad itu selalu disalawati Allah dan disalawati oleh para malaikat. Nah, lalu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini siapa yang merasa memiliki iman di hatinya, pasti dia akan merasa terpanggil dengan panggilan Allah ini. Apa kata Allah? Bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Jadi ujar Allah, siapa yang merasa beriman, siapa yang ada iman di hatinya, nah maka cirinya orang beriman itu adalah bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil wahai sekalian manusia. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu mampu dan dimampukan Allah bersalawat lawan Nabi. Hanya orang-orang yang memiliki iman di hatinya, hanya orang-orang yang dipilih daripada orang yang berimanlah yang dapat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin imannya kuat di hatinya, nah maka semakin ringan hatinya untuk bersalawat lawan Nabi. Dan semakin imannya itu lemah, imannya itu sedikit, nah maka salawatnya pun akan semakin sedikit. Jadi patokannya iman kita ini menurun dan meninggi, banyak dan sedikit itu kata ulama adalah daripada banyaknya bersalawat lawan Nabi. Apabila kita banyak bersalawat lawan Nabi, nah disitulah patokannya kita ini kuat iman kita. Tapi apabila lawan Nabi Muhammad itu sedikit salawatnya, nah maka ini menandakan kita ini punya iman lemah, iman kita ini sedikit. Jadi Allah memanggil orang yang bersalawat lawan Nabi itu dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang manusia tidak dipanggil oleh Allah wahai sekalian manusia, ataupun ya ayyuhal munafikun, jauh-jauh orang munafik. Manusia pun tidak dipanggil Allah manusia, tapi Allah memanggil wahai orang yang beriman. Nah, jadi perintah bersalawat lawan Nabi ini langsung daripada Allah. Ujar ulama kita, guru-guru kita, amalan yang tidak memerlukan kepada ijazah, yang tidak memerlukan kepada perintah daripada seorang guru adalah salawat. Kenapa? Karena ngaran salawat ini sudah Allah yang menyuruh. Ijazahnya bahasa kita adalah sanatnya. Itu langsung daripada Allah. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Ya, kadang-kadang biasanya ada orang mencari aku nak berijazah salawat jarang. Ijazah salawat itu langsung daripada Allah. Allah menyuruh langsung. Nah, lain kalau yang lain lah, misalnya zikir tarekat kah misalnya, ataupun amalan-amalan khusus kah. Nah, ini memerlukan kepada seorang murabbi, seorang guru yang memberikan ijazah. Tapi kalau salawat ini, walaupun kita membaca kada berhitungan pun kada apa-apa, semakin banyak kita bersalawat semakin bagus. Dan apabila orang berhitung-hitungan masih dalam salawat, itu ciri orang itu pemalar. Jadi mau bersalawat itu kada usah berhitung-hitungan. Nah, kita yang biasanya berhitung 1000, 2000 ini supaya apa? Tersusun aja bang, tersusun apa? Kegiatan kita hari ini misalnya berapa kita kalau bersalawat lawan Nabi, mau lebih daripada itu. Namun kita kada berhitungan ini kada tahu kita sampai berapa sudah bersalawat lawan Nabi. Nah, cuman bersalawat itu lebih bagusnya itu jangan berhitung-hitungan. Baca terus, baca aja terus, semakin banyak semakin bagus. Dan Nabi dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, sallallahu alaihi biha asyran. Dalam riwayat lain, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali bersalawat, nah maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut adalah 10 kali bersalawat. Salawatnya Allah itu adalah memberi rahmat. Siapa yang bersalawat lawan Nabi sekali, maka Allah memberi rahmat kepada orang itu 10 kali.
Dan ujar Habib Umar bin Hafiz, satu kali salawatnya Allah kepada seorang hamba itu sudah cukup jasidin kebahagiaan dunia akhirat kesaninya. Mun Allah ini sudah mau bersalawat lawan kita, sekali aja Allah bersalawat lawan kita, itu sudah cukup menjadi kebahagiaan dunia akhirat kesan orang tersebut, keselamatan dunia akhirat kesan orang tersebut. Apalagi kita sekali bersalawat lawan Nabi, Allah membalas 10. Berarti kita mendapatkan 10 kali salawatnya Allah lawan kita. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Dan siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut 100 kali. Jadi saking Allah hendak membalasnya orang bersalawat lawan Nabi ini, semakin Allah hendak memuliakan orang yang ketujuh bersalawat lawan Nabi. Kita salawat sekali, Allah 10 membalas. Kita 10 kali bersalawat, Allah 100 membalas. Nah, ini luar biasa. Orang bersalawat lawan Nabi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan salawat ini adalah amalan yang wajib diterima oleh Allah. Ujar dalam syair itu dikatakan, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Lazimkanlah, ujar ulama, kekalkanlah, istiqomahkanlah bersalawat kepada Nabi, karena kabulnya itu hatman. Kabulnya salawat itu adalah wajib, bighairi taraddudi, tanpa diragukan lagi. Jadi orang bersalawat lawan Nabi itu kada ada keraguan sedikit pun, wajib Allah menerima salawat tersebut. Nah, adapun amal kita yang lain, a'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita yang lain daripada salawat itu antara diterima, antara ditolak Tuhan. Kadang-kadang diterima Allah, kadang-kadang ditolak oleh Allah. Amal yang diterima itu apabila ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu itu diperintahkan, kata Allah, kecuali beribadahnya itu ikhlas. Apabila kada ikhlas, bercampur riya, bercampur sum'ah, bercampur sombong, macam-macam, ini tidak Allah terima ibadahnya. Nah, tapi kalau bersalawat lawan Nabi ini, kabulnya itu hatman bighairi taraddudi. Kabulnya itu adalah wajib dan kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi Allah menerima setiap salawat yang dibaca untuk Nabi Muhammad, walaupun salawat tersebut bercampur dengan macam-macam campuran hati kita, penyakit hati. Kadang-kadang bersalawat ada riyanya, kadang-kadang sambil menyair kita, sambil ada riyanya, ada sum'ahnya, ada sombongnya. Tapi kita bersalawat lawan Nabi Muhammad ini walaupun dengan riya sekalipun, sum'ah sekalipun, sombong sekalipun, nah ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita menyindir lawan kawan, menyambat kawan nih, jaman bersair bina ayun-ayun bana, sombong bana aja. Orang bersalawat itu biar sombong tetap diterima Tuhan. Jadi kada ada istilah uyuh dalam salawat itu, kada ada. Kalau bang misalnya orang sobat salawat itu apabila sombong misalnya, ada bagus berataan nang sombongnya kah, nang kada sombongnya kah, itu orang bersalawat lawan Nabi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman mun amal nang lain hati-hati, apabila timbul sombong, timbul riya, timbul sum'ah, minta dengar, minta lihat, nah ini habis pahalanya. Ada seorang Wahabi, seorang ulama Wahabi datang kepada Sayyid Maliki. Sayyid Maliki ini seorang ulama besar di kota Mekah. Jadi si Wahabi ini bertakon lawan Sayyid Maliki. Ujar Sayyid Wahabi tadi, Allah Ta'ala sekarang ini gawiannya apa? Allah Ta'ala gawiannya wahini nih, sekarang ini detik ini gawian Allah Ta'ala apa? Jadi Sayyid Maliki ini tahu nang bertakon ini orangnya anti salawat. Orangnya kedahakon pemaulitan. Wahabi itu anti lawan maulitan, kan dibadakannya bid'ah, dibadakannya sesat macam-macam. Ujar Sayyid Maliki mengatakan Allah wah ini gawiannya bersalawat lawan Nabi. Ujar Sayyid Maliki nah. Lalu si Wahabi tadi karena merasa tersinggungnya, merasa disindir oleh Sayyid Maliki, artinya pemaulitan bersalawatan itu kada apa-apa, karena Allah Ta'ala pun bersalawat lawan Nabi. Ujar Wahabi tadi mengatakan pian ini hendak menyindir ulun kalalah. Pian ini pasti menyuruh ulun supaya mau bermaulidan, supaya mau bersalawatan.
Jadi Said Maliki kada aku sudah menyampaikan seadanya Allah sekarang ini bersalawat lawan Nabi. Dalilnya di Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusallun. Allah dan malaikatnya selalu dan senantiasa bersalawat lawan Nabi. Dan di saat ini pun Allah bersalawat lawan Nabi. Nah lalu ketika itu ujar Bang Habib tadi, biar pian badalil kayak apapun tetap ulun kada hendak pemulitan. Biar pian badalil kayak apapun ayat Quran sekalipun ulun kada hendak bersalawatan. Lalu kata Said Maliki mengatakan, bukannya ikam nang kada hendak bersalawat lawan Nabi, tapi Nabi Muhammadnya nang kada hendak disalawati ikam. Nah, artinya apa? Orang nang kada mau bersalawat lawan Nabi itu adalah orang nang memang Nabi Muhammadnya nang kada hendak. Artinya apabila orang mau bersalawat lawan Nabi, ini berarti orang-orang pilihan. Orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang yang sudah dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang itu bukan orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad, kayak apapun caranya pasti nyatun apa? Ada aja terus halangannya, kada mau hadir majelis maulid, kada mau bersalawat lawan Nabi karena memang orang tersebut kada dipilih oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salawat lawan Nabi Muhammad ini keutamaannya luar biasa. Nah, disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'idin, ulama mengatakan bahwasanya orang yang bersalawat kepada Nabi itu akan diberikan Allah 10 karamah, 10 kemuliaan. Yang pertama adalah salatul malikil jabbar. Dia akan mendapatkan salawat daripada Allah, Allah nang maha perkasa. Yang ayat bunyi ayat tadi kan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tadi. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, ujar Nabi lah Allah bersalawat kepada orang tersebut. Jadi artinya orang bersalawat lawan Nabi itu dia akan mendapatkan salawat daripada Allah. Yang pertama, yang kedua, kemuliaan yang bagi orang yang bersalawat kepada Nabi, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtar. Dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, orang yang dipilih. Jadi yang kedua, dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat kita berataan ya Allah. Jadi bersalawat lawan Nabi ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan syafaat Nabi ini kena macam-macam. Ada syafaat Nabi itu diberikan kepada orang yang memang sudah dipalu oleh Allah, dia ditetapkan oleh Allah dia min ahlin nar, masuk neraka. Tapi dengan syafaat Rasulullah kada jadi masuk neraka. Ada lagi orang yang dicap oleh Allah, dipalu sudah oleh Allah, dia ini adalah orang yang hisapannya itu sangat berat, sangat panjang hisapannya. Tapi dengan syafaatnya Rasulullah diringankan Allah siksaannya. Yang ketiga, syafaat Rasulullah ini ada orang yang memang dia itu seharusnya dihisap oleh Allah, ditimbang Allah, dihitung Allah amal ibadahnya. Tapi dengan berkat syafaat Rasulullah, dia dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisap. Ujar Allah, dengan berkat syafaat Rasulullah, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad, ikam ini seharusnya dihisap dulu, ditimbang amal ibadah ikam dulu. Cuman karena Rasulullah yang memberikan syafaat, ayo kada usah bertimbang-timbangan lagi, masuk langsung ke dalam surga. Ada lagi orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah itu dia sudah masuk dalam surga. Sudah masuk dalam surga, cuman surganya surga yang di bawah, kelas yang di bawah. Nah, tapi dengan berkat syafaat Rasulullah, Allah tinggiakan, Allah angkat kelasnya itu kelas nang ke atas. Nah, jakanya hotel itu kelas ada kelas nang orang nang kelas bisnis kah, nang di bawah-bawah nih. Ada lagi kelasnya itu nang bukan VIP kah, macam-macam nang paling bagus lah kelasnya. Nah, ini kayak orang nang diberikan syafaat oleh Rasulullah. Ketika masuk dalam surga kelasnya kelas biasa, kelas nang paling rendah. Nah, tapi kita biar nang kelas rendah pun masuk surga itu untung benar sudah. Tapi dengan berkat syafaat Rasulullah, Allah tinggikan kelasnya dengan kelas yang lebih istimewa lagi. Kemudian yang ketiga, karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat adalah dia itu al-iqtida bil malaikatil abrar. Dia itu apabila bersalawat lawan Nabi, maka dia telah mengikuti dengan amalnya para malaikat yang abrar.
Jadi para malaikat itu selalu bersalawat kepada Nabi. Apabila orang bersalawat lawan Nabi, berarti dia sudah mengikuti daripada amalan yang dilakukan oleh para malaikatnya Allah. Kemudian yang keempat, kemuliaan yang keempat adalah mukhalafatul munafiqin wal kufar. Dia telah menyalahi daripada pekerjaan orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu nya kada mau bersalawat lawan Nabi. Bahkan orang nang Islam pun apabila ada di hatinya sifat munafik, ini dijauhkan Allah daripada bersalawat lawan Nabi. Nah, jadi artinya orang bersalawat lawan Nabi itu Allah akan menghindarkan daripada orang tersebut sifat kemunafikan dan sifat kekafiran. Dan yang kelima, kemuliaan yang kelima adalah mahwul khataya wal auzar. Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa. Jadi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah qadaul hawaiji wal autar. Ditunaikan segala hajat-hajat dan cita-citanya. Jadi semua cita-citanya, hajat-hajatnya apabila bersalawat lawan Nabi, nah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagus saja kalau kita tuh sambil bersalawat itulah untuk bersalawat kah misalnya atau sebelum bersalawat kah, ya Allah dengan berkat salawat kepada Nabi tolong kabulkan hajat ulun. Hajat ulun yang mana? Ini sambati aja. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji siapa nang bersalawat lawan Nabi akan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang ketujuh adalah tanwirul zawahir wal asrar. Allah akan menerangi zahir dan batinnya. Zahirnya diterangi oleh Allah. Kemudian hatinya pun, sirnya, batinnya pun akan diberikan terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti terang di situ bukan menyala kayak lampu, itu enggak ada lah. Pada penglihatan mata kita zahir memang enggak ada kelihatan cahaya tadi, cuman bagi orang yang diberikan Allah mata batinnya kuat, dia akan melihat daripada cahaya salawat tersebut. Dan bisa juga makna terang cahaya zahir dan batin ini, hatinya itu akan dibimbing oleh Allah. Karena lampu cahaya itu kan apabila dibawa di tengah gelap akan membimbing seseorang daripada kegelapan. Dan orang yang diberikan Allah cahaya di hatinya pun, nah dia akan diberikan hidayah taufik oleh Allah karena hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, an-najatu min azabi daril bawar, dia akan selamat daripada siksaan neraka, rumah nang apa? Nang mencelakakan adalah selamat daripada siksa api neraka. Yang kesembilan adalah dukhulu dari rahati wal qarar, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rumah yang penuh dengan ketenangan dan rumah yang penuh dengan ketetapan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat daripada siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Dan yang ke-10, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad salamul malikil ghaffar, dia akan mendapatkan salam daripada Allah al-malik yang raja, al-ghaffar yang maha pengampun. Nah, ini 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudahan beratan kita istiqamah bersalawat kepada Rasulullah, istiqamah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beratan dengan amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, mudahan kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, selamat daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyatu ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa bi nashri wa bi jam'i ta'at. Allahumma sur 'uyubana wa 'uyub mu'allimi 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.